Alah, kebanyak penontonnya ini Ini hari kemana kalau? Tak tahu aku. Cek susah nah aku lah payah. Dari tadi nyapu-nyapu. Tak tahunya Coba warung ini. Coba kau timbang dulu bari setua telok ini. Yo Ini telok apa kau, namanya? Oh, telok kau telok. di Oh, rumah ada. jangan membati. Iya. Nak pas ini telok mahal. Iya, kaki Itulah. dulu. Cek Susan, ngapo ada ini 3 teloknya nih. Iya. Nama sih kok. Itu aja aku tadi tuh agak keberatan Nah, nimbangnya. itu makanya. Ini mau dipegem. Iya. Kalau mau diperdapo ya ya. Inilah nagawe wa abai. Asli, asli, Yo, asli. Kita tunggu ke mak ini. Masuk aku tuh ada perkembangan ya dah. Jangan cak warung mereka ini. tuh sibuk galau. Hai. Aku lagi sejak Itulah. tahun baru ni puji kok tak tahu lagi Uji arahnya. kabar wa Asli. Aba dengan wa Ebo ini nak ke Thailand. Oh ke Iya. Thailand. Operasi. Pacak pagi tak pacak makan. Iya. Attitude-nya berarti. Kau itu. Iya. Apa yang nak dioperasi rasa kue? Itulah mendak bersyukur tadi tuh. Kembang kebae usaha Dia ini. tu bukan operasi, dia tu nak banyak ke. Oh, Iya, nak banyak ke. banyak ke. Iya, Ayo, banyak ke ayo. duso. Nah, ujung banyak kedoso. Nah, memang aku juga heran, Cek. Iya, iya, Aku iya, tidak iya. tahu apa-apa, ya dak. Iya. Cara kita Mang Si ini Okan kan. ni siapa? Mang Si Okan ni Nah, siapa? aku nih sebenarnya Dolornya Wabah, Dolor Wabah yang ke-70. Oh, Nah, itu. banyak. Banyak, bener. Banyak bagian. Iya. Sampai ni bau pada ni. Nah, makanya kumbek galau jatah-jatah dulur nih kan. Oh. Aku lagi mandi, diomongi, "Oh, ya Okan, jaga warung aku," katanya kan. Memang bener, iya, Uji. Awas warung itu lenget. Iya. Abis lantak aku galau Iya, kan. iya, Cuma iya, aku tanya nak kemana, Cek? Uji, ya benar Uji Cek Susan tadi, Cek Bari. Nak Nak ke Thailand. nak operasi. Oh, iya. Cuma aku udah Minum dulu. Iya. Nah, katanya operasi. Cuma aku dengar apa operasi lelen apa? Operasi itulah. zebra apa, Cek itu nak Percaya Betul. minum tu mak campur ke telur. Iya. Jadi memang nak ngomong-ngomong ke operasi itu memang harus jingok-jingok niat. Iya. Segalonyo. Jangan ya, asal-asal baik. Iya. Benar. Bengok tak karuan. Bener. Iya, tak sesuai itu tuh namanya dia tuh tak bersyukur. Asli. Tak bersyukur. Nah, yang kecil Padahal bisa ke ya dak. emak lah melahir ke, emak lah tadi tuh lah apa namanya ngambil ke dia tadi tuh keturunan yang bagus. Iya, Sudah bener, sudah makan Nian. apa, makan Iya. yang bergizi. Kan kalau hamil tuh Tapi- biasanya harus ada yang namanya makan bergizi. Bener tak, Nian, Mas harus Okan, dipikirkan Nian, Cek Nah. ya dak. Kornet. Iya. Ada Tapi Cek memang Susan kena tuh. umpas itu. Makan yang Namun keluar lagi. kompas. Apa gue nak? Oh, dilepek ke? Dilepek. Iya. Iya, temen tercampak. Kenapa berejo lah kamu? Iya. Sama lah Cak dengan dia beranak, dia pun Iya. beranak dia lahir. Kalau Kalau dukun tidak, beranak. dia tiup ke baik keluar lagi. Oh, iya. Aku pikir di-download, Cek, kamu, Cek. Jadi Langsung ngomong-ngomong ke di-download. soal keturunan yang bagus itu, Iya. rupanya memang bisa juga dapat keturunan yang bagus. Oh, pacak dia Joker berarti, Pacak Cek. dia juga. Iya. Kaget kan ini kan kebetulan tamu-tamu di tempat Wa Aba ini tamu-tamu yang luar biasa kalau. Nah, ini termasuk Cik Susan lah sudah teleponan tadi Iya. WA juga sama Iya. dokter yang memang bisa itu pun yang bagian-bagian memang untuk yang katanya Untuk bagus ke keturunan. Iya, nah Oh. dari kesehatan Iya, yang iya. seksual. Iya, dan juga Biar- bisa makan cuan. Iya, benar. Iya. Habis turunnya banyak cuan. Benar. Iya. Oh, mikir kecuan terus pokoknya Cek Bari dia. Iya. Kami tak Iya. perlu mikir kecuan lagi Iya, ya. ndak Dah perlu. cuan dah sampai deh. Cek. Ya pokoknya kalau buat keturunan itu bukan cuma operasi be, Benar. tapi harus dipikirkan nian Dipikirin. gizi segala macam kali, Cek. Iya, Selain iya. kita tahu juga siapa jodoh kita tuh. Nah, bener. Sama Cak Cik Bener. Susan kan cantik deh. Iya, Iya, asli iya, cantik dia rupawan. Pasti dokternya. Iya. Iya. Bukan kue itu kau bukan yang buat. Kemarin. Tidak ada, ini tadi dia Jek Fikri. Oh, iya. dia Fikri. Dia ke rumah ya, Udah Cek. di Tak rumah. pergi je. Agak Iya, dengar lagi iya. datang dokter itu aku tahu. Mana? nih. Mana? Sudah ada ceritanya? telepon belum? Agak dengar lagi dia Sudah, jalan di sudah. jalan nih agak macet. Palembang nih kan Oh, rame cara ini hari. macetnya memang Wisata sejak banyak segala macam sejak banyak. kapan Palembang Asli. macet? Iya. Asli. Nah, Nah, ini dia dokter. ini dia. Waalaikumsalam. Ay, dah. Dokter Silakan, kita dokter. ini. Duh, duh. Jangan deket Bari, Dok. Iya. Dompet disimpan, Dok. Iya. Dompet Lain apa-apa, kan Dok. kalau para dokter ni lembut tangannya. Kalau tangan kita ngapa, Cek? Kasar, Cek. Iyalah pula biasa megang manusia. Iya. Megang ayam, Iya, ini, sapi. Megang Dok. barang-barang wong juga. Nah, ya. Dok, selamat datang di warung Wa Ebo, Iya, Dok. Iya, makasih. jauh, Dok. Tadi Caknya berjalan ke sini. Tidak, Lumayan. Lumayan. Iya. Kilometer 6,5. Kilometer 6,5. Setengah dok. Nah, pemirsa, Iya. warung Wa Ebo ini sudah kedatangan. Ini ada Dr. M. Halif Anfasa SPOG, subspesialis ONK, ya dokter spesialis obstetri, ginekologi, konsultan onkologi, KSM obstetri dan ginekologi RSMH. Coba kamu Nah, Cek Bari diulang lagi, Cek Bari. Hah? Lupa dulu. Apa?
Ngepek dulu. Iya. Itulah kalau keturunan yang bagus. Iya. Nah, benih-benihnya yang bagus. Cek Bari harus diajak harus biar keturunan bagus, Cek. Iya, tentunya pemirsa sesuai dengan tema kita hari ini pentingnya menjaga kesehatan seksual untuk Iya. hasilkan keturunan berkualitas. Iya, oke. Dok, boleh Dok, kenalan dulu Boleh, Dok Dok. sama pemirsa di rumah nih Dok. Baiklah, perkenalkan. Iya, perkenalkan dulu. Aku Nama siapa? kita, Dok, sibuk apa, Dok? Gitu, Dok. Iya, saya itu salah satu staf medis di Rumah Sakit Muhammad Husin. Jadi di sini kita sebagai program pemerintah, terutama dari Kemenkes, itu memberikan promosi kesehatan supaya kita bisa menghasilkan paling tidak keturunan-keturunan Indonesia ini yang ke depan ini berkualitas semua. Nah, jadi dengan keturunan berkualitas kita mengharapkan juga sumber daya Indonesia ini akan semakin meningkat. Jadi negara kita nih akan diurus oleh tangan-tangan nanti yang berkualitas. Iya, Wow. benar. Generasinya bagus berarti, Dok, ya harusnya. Iya. Iya, iya. Insya Dan jangan sampai cak kita ini ya. Iya, Cak Bari ya. Oh, iya. Nah, Dok Jason juga masih awam ini Iya, ya. Kok iya. ada ya namanya menjaga kesehatan seksual itu. Iya. Cak mana sih Dok maksudnya tuh Dok? Ya. Jadi untuk kita menghasilkan keturunan berkualitas itu tentunya buahnya pertama pohonnya harus bagus dulu. Iya, oh ibarat cak nanem. Nanem, benar. Pohonnya harus bagus dulu. Oh, iya. Mau pohon yang bagus, kita perlu tanah yang bagus. Benar. Kita perlu pupuk yang Pupuk bagus. yang bagus. Benihnya juga ya. Benihnya Dok, ya. juga bagus. Oke. Jadi kita lihat dulu nih kan dari setiap orang nih kan semuanya insya Allah dikaruniai tubuh yang sehat, kemudian alat-alat genital yang sehat untuk bereproduksi. Iya. Nah, dari kecil kita semuanya memiliki pertahanan alami, kesehatan alami itu semuanya biasanya harus kita jaga. Iya. Oke. Pola Nah, makan ya Dok ya. bagaimana menjaganya? Pertama ada nutrisi. Nutrisi memakan makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi itu kualitasnya, Oke. bukan banyaknya. Iya. Oke. Iya. Kalau makannya banyak, kualitasnya kurang, Iya. maka penyakit-penyakit sistemik Oh yang iya. terjadi. Kalau Bari ini banyak lah makan apalagi gratis Dok. Iya. Pokoknya mana ada gratis mbak Tajam. Cek. Coba ya. Iya. Mau play kan Cek itu dah si Cek. Apalagi habis MC ya. Iya, apalagi asap minyak ke perut. Pokoknya ada nasi kotak ajar wae mbak Ajar pokoknya. wae. Oh jadi bukan kuantiti tapi kualitas ya. Kualitas. Dok, ya? Iya. Kemudian ada iklimnya. Untuk membangun pohon itu ya. Iya. Nah, iklimnya itu yaitu tadi dari gaya hidup. Oh. Gaya hidup. Iklim itu gaya hidup. Jadi memang Itu attitude. Iya. Hidup terus gaya. attitude. Bergaya. Oh, bergaya. Jadi untuk gaya hidupnya gaya hidupnya kita sudah dicontohkan terutama melalui norma-norma agama. Iya. Nah, itu kan ada panduan-panduannya, norma sosial juga ada panduan-panduannya. Kemudian aktivitasnya juga yang sehat gitu loh. Seperti olahraga, kemudian terutama olahraga di pagi hari. Nah, karena apa? Karena kita sering lupa nih, olahraga bisa setiap waktu saja. Ya. Padahal salah. Iya. Olahraga yang paling bagus itu adalah pagi hari dan Pagi sore hari dan sore hari. Kalau malam hari itu udah tidak baik karena Iya. tidak sesuai dengan ritme tubuh. Harus tidur ya dok ya. Iya, harus istirahat. Jadi- Jadi kenapa pagi hari? Karena kita ingin mendapatkan sinar matahari. Iya. Seperti tumbuhan tadi. Iya. Begitu kena sinar matahari, maka produksi energinya akan berjalan. Oh. Nah, sama seperti manusia. Katalisnya adalah sinar matahari. Makanya kita olahraga itu pagi dan sore. Oh, itu Cek Bari dulu. Cek Bari katanya pagi ini Tidak. berbalik ya Cek. Kalau Balik, cek iya. susahnya subuh, cek. Subuh. Olahraga subuh. Iya. Subuh itu Aku di olahraga. subuh baru keluar. Iya. Ngambil cucian. Iya belanjaan juga Cek. Gitu. Oh jadi memang jadi sebenarnya memang kalau kita pengen punya keturunan yang bagus tuh nanam tadi ya berarti Iya. dok ya. Dipikir ke segalanya berarti. Nah, jadi kita pikirkan bangunan keluarga kita, bangunan diri kita itu adalah seperti pohon. Nanti buahnya itu adalah baru
keturunan yang berkualitas. Oh, ini basing dok ya? Pohonnya pohon apa itu dok? Iya, Oh, iya, Mas? bukan. Itu istilah. Oh istilah, aku pikir malah Iya, pohonnya di Pohon jambu. pohon mangga jadi apa kan? jadilah bari bae. Oh, iya, kan iya, di iya, sini. iya, iya. Memang kan juga. Cak itu dok ya. Oh jadi memang kita sudah dipersiap ke lah ya untuk semata-mata itu mendapatkan keturunan yang berkualitas. Ya. Nah dok kita balik lagi ke gelar-gelar dokter yang agak panjang Yang agak ini. panjang Yang tadi. Yang kira-kiranya bakal seminggu kalau bari Iya. kapal kenyo ini. Iya. Dok itu apa sih dok? Konsultan onkologi itu dok KSM obstetri ginekologi. Nah Oke. itu dok. Jadi kalau dari kata-katanya obstetri itu adalah kehamilan. Oh, Nah, bagian kebidanan. kehamilan. Bagian Dokter kebidanan. Iya, Kehamilan. Hamidah ya. Ya. Ginekologi itu adalah kelamin wanita. Oh, lebih ke situ Nah, dok ya. Jadi Oke. apa tuh kehamilan dan kesehatan kelamin wanita. Oke. Nah, ada lagi dari lebih dalam lagi itu adalah macam-macam sih sebenarnya. Salah satunya itu adalah onkologi. Onkologi itu menghususkan di bagian tumor pada daerah genitalia atau kewanitaan. Kewanitaan. Oh. Iya. Nah dok, apa wanita yang dikhususkan tuh dok? Ya, apa lanang nih? Bagus tuh lah, Bagus tuh pola lah, atau itu. kayak gimana Kalau dok? laki-laki ada. Oh, ada beda lagi. Ada. Beda lagi. Ah. Beda lagi, Cek. Bagiannya Berarti namanya dua dimensi dah nanti. andrologi. Nah itu dok kaget kita bakal Iya, lanjut iya, ke iya, lagi iya, dok iya. karena banyak Nanti ini yang nak iklan. abis ini Iya. mungkin kita cari dokter-dokter yang andrologi. Oh, Biar nyambung. iya. Cepat, cepat, cepat. Andrologi, Cepat, pasti ya. dokter Iya bisa, urologi. kita balik lagi ya. Ada yang nak lewat sih kok ini. Bersama kami di WAR Warung Mak Ebo. Balik lagi Warung Mak Ebo. Njuk minum bari. Iya, Minum Cek. kue, Silakan, dokter Dok. di Iya, tamu. Cek. Itulah nembak ini pegawai ini. Nah inilah Bukan dok. kursi tembak ya, Iya. Cek. Kursi pakai tembak. Hari ini lah bayar udah digaji dok, besok indah. Iya, Jadi memang perlu Cek Susan ini sehat tuh utama. Benar, Kesehatan benar. sama Iya. pola makan tadi Pola kata makan. dokter. Yo kaki gunung Cek Susan pakai mobil Pajero. Benar. Yo kalau Saro nak berejo. Oh, pantun itu tadi. Pantun, ku pikir ngomong apa. Iya berejo itu nak berjalan. Iya, nak benar, kemana-mana. benar. Nah, dok, lanjut dok. Kita Iya. dokter yang tadi dok. Ngapa sih dok cewek terus dok? Atau memang Apa karena memang, dokter iya, dah ya? apa mungkin bagiannya Lebih wanita? rentan apa cak mano aja tuh dok kalau betino nih daripada Iya, lanang. Cak? pengaruhnya lebih Iya, besar kali apa, ya. Iya, benar. Ya, jadi sebenarnya kesehatan seksual itu sama pada laki-laki dan wanita. Tapi kita lihat nih frekuensi perempuan tuh lebih banyak sebenarnya. Nah, Penyumbang untuk kehamilannya atau gimana dok itu? penyumbang gangguan. Oh, udah suai ya. Suai. Jika lah pede tadi penyumbang itu terganggu rupanya. Iya, Bisa penyumbang ya gangguan pada kesehatan apa tuh? Kehamilan. Kesehatan kelamin gitu. Oke, kehamilan. Nah, jadi sih sebenarnya sama karena laki-laki bisa membawa Iya. gangguan, wanita juga bisa membawa gangguan. Tapi rata-rata kan mindset dari masyarakat itu arahnya kan karena wanita lebih banyak, wanita yang lebih diperhatikan. Iya, Gitu. padahal sebenarnya lanang juga Nah, sama dok. Laki-laki juga sama, Iya, iya, cuman laki-laki lebih menyembunyikan keluhannya. Iya, dak Kalau cengeng, sudah ya. parah, Kejingot, gengsi, baru gengsi, mereka. gengsi, Cek, gengsi. Oh, kalau Bari nyembunyi ke masalah dia dok, pinter dok. ya jadi kalau laki-laki itu biasanya sudah parah baru dia Baru dia Baru dia ngomong. baru dia ngomong, baru dia mencari pertolongan. Tapi kalau wanita lebih terbuka. Iya, Begitu dia dikit-dikit. merasa terganggu, cepat dia. Iya benar, Oh, benar sih, oke. benar Nian itu. Nah, jadi kadang-kadang ya wanita juga sebenarnya lebih malu juga, tapi dia lebih mudah untuk mencari pertolongan. Iya, Iya. kalau lanang tadi diam ke dulu bela aja ya. Dak, Iya. ya. Kalau betina itu berarti tidak galak sepele. Iya. Tidak galak disepele gitu. Berarti ini juga lebih memperhatikan tentang hormon ya dok ya? Iya. Mhm. Jadi macam-macam sih sebenarnya yang menyebabkan gangguan pada kesehatan seksual ini. Mulai dari pola makan, pola hidup, kemudian dari si badannya sendiri seperti hormon, kemudian yang paling mudah dicegah itu adalah infeksi sebenarnya Infeksi Iya. di bagian kewanitaan. di bagian kewanitaan terutama. Karena kayak gini kan, kalau sesuai dengan pertanyaan kita,
bagaimana sih cara menghasilkan keturunan yang berkualitas? Nah, bahan yang paling besar itu adalah dari ibu. Nah, pertama kan sel ovum. Sel ovum kan porsinya itu sampai lebih dari 60% untuk janin. Iya. Kemudian ayah kan cuma satu kecebong. Iya, benar. Nah, satu aja. Tapi si ibu ovumnya gede gitu. Wadahnya besar. Dok, ya. Wadahnya besar. Juga nanti ibunya akan memberi makan mulai dari perkembangan dari awal minggu pertama sampai dia dilahirkan. Kemudian dilanjut lagi memberikan ASI. Selama 2 tahun penuh. Kemudian dilanjut lagi mengasuh. Kemudian dilanjut lagi. Kalau anaknya tambah lagi. Iya, benar. Oke. Jadi apa tuh ya sebenarnya yang memang harus kita lebih perhatikan itu adalah wanitanya gitu. Iya. Karena kontribusi untuk besar perkembangan untuk manusianya itu ya sudah hampir lebih dari 80% Iya, untuk benar. menghasilkan manusia yang berkualitas gitu. Benar. Jadi ya kita mulai dari tahap premarital. Premarital itu jadi sebelum dari itu berarti Dok ya. sebelum Iya, dari iya. itu Sebelum nikah, sebelum nikah, nikah, bukan sebelum hubungan. sebelum nikah. Sebelum nikah, sebelum melakukan hubungan juga berarti ya Dok ya. Iya. Dua-duanya harus konsultasi, baik cowok cewek dok. Dua-duanya harus ya sebaiknya konsultasi. Tapi ya kalau nggak konsultasi paling nggak kita tahu Iya, ngobrol Tahu. dulu Tahunya lah. dulu ya. dan waspada. Mengetahui. Iya, Gitu benar. loh. Karena diskan nih Dok ya memangnya kalau Iya. kalau ngomong masalah kehamilan nih Cek Iya, ya, benar. memang makanya kita pengen yang ya sehat, yang aman-aman baik, Iya. Dok ya. Iya benar. Lain kalau hamidun. Iya, benar. Tapi sudah hamil itu perlu jagoan. Tapi Dok, kalau boleh tahu, sebenarnya kalau di Jingok sekarang ini banyak nggak, mungkin ada datanya apa tidak, Umum Palembang ini aware nggak Dok dengan soal Iya. kehamilan yang sehat ini Dok? Seksual ini. Iya, maksudnya atau cuma yaudah nganggap sepele bae apa Cuek cak mano. bae. Iya, cuek bae apa cak mano Banyak gitu ada sih Dok. dok yang ini Kalau melihat dari yang sekarang ya mungkin generasinya Iya, ya, iya. itu 50-50 masih. Hmm. Jadi sudah banyak misalnya yang pemerintah lakukan nih, ya mungkin Departemen Kesehatan juga itu memberikan penyuluhan mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan dari SD kan kita sudah dikasihkan imunisasi, Iya, kemudian SMP juga dikasihkan edukasi, kemudian SMA tuh lebih dikhususkan dengan dilakukan visitasi-visitasi untuk memberikan pendidikan, terutama pendidikan seksual pada remaja, gitu loh. Gunanya apa? Ya pertama gunanya biar si remaja itu waspada pada perkembangan mereka, pada apa yang harus mereka hindari dan waspadai. Oh iya. Mau dari kecil lah diajari sebenarnya gitu. Iya, Iya. sex Tahu kan, education. Iya, Sex sex education. education. Sex Batas-batasnya. Kita sudah benar. sudah mulai mengarah lebih intens ke sana, cuman mungkin belum merata saja. Iya, benar. Memang Apalagi kan yang sekarang di sosial media ini juga sudah mudah nian kalau Iya. kita nak cari-cari tahu tentang Iya. ilmu sex education tadi ya. Influencer juga sudah mulai kalau misalnya ini Konten ya. Konten. bikin buat konten. Iya, Nah, iya, itu iya. kan sebenarnya juga sudah mulai Dokter-dokter mudah juga banyak ya, diakses Dok, ya? informasinya. Dokternya juga banyak loh. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin kalau di kita sosial media pilihlah konten-konten yang mendidik. Oke. Berarti emang sebenarnya kalau zaman sekarang berarti masih 50-50, tapi sebenarnya dari kecil kita sudah diajari juga berarti. Sudah banyak Oke. memang sudah kita terapkan dari kurikulum, penyuluhan segala macam dari pemerintah sudah banyak. Cuman ya mungkin kadang-kadang karena remaja ya, Iya. remaja itu kan sudah dari emosinya yang yang mulai labil ya dari Iya, anak-anak beranjak ke Remaja. remaja itu kan jadi labil lagi tuh Iya. ya. Benar. Itu makanya kadang-kadang mungkin diabaikan sama Iya. mereka. Berarti kita jangan lagi ngabeke berarti untuk Benar, nggak boleh, nggak harus haruslah. aware lah Bari gitu. sering-sering konsultasi, Iya. Bari. Cak Susan kan baru nak remaja. baru ngetek, baru ngetek Bukan, Cek. bukan baru nak nguruk, Baru nak remaja. Nah, Dok, kalau misalnya kita sudah jago kesehatan, nih kan jago makan, pola gaya Jago pola hidup. makan. Tapi kan ada juga beberapa penyakit mungkin Dok yang bawaan atau mungkin penyakit-penyakit yang tertular. Apa sih Dok penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan kesuburan itu menurun? Oke, jadi kalau penyakit menular kita ada namanya penyakit menular seksual ya. Oh, ada Dok ya. Ada namanya penyakit menular seksual, ada infeksi yang non seksual juga banyak. Seperti apa tuh Dok? Nah, seperti yang baru sekarang saya temukan kembali itu adalah tuberkulosis mungkin ya. Seperti apa tuh Dok? Nah, tuberkulosis
TBC. Batuk. Batuk. Oh. Nah, tapi bentuknya berbeda. Bentuknya itu dia menginfeksi ke dalam rongga pelvik atau panggul. Lain. Nah, Baru-baru ini, Beda Dok, ya? lagi ya. ya beda lagi. Itu cak mana dok? Itu tuh gejalanya itu ngeri lah lanjutannya menunggu batuk-batuk. Mungkin iya kan sekarang Ya, kan lagi iya. banyak sakit. Iya, Cak di tadi- Jepang itu kan Benar. flu-flu cak itu kan Flu-flu memang gitu. sekarang sudah bermodifikasi ya dok. Cak mana tuh, Dok? modifikasi. Batuk Jadi juga ternyata. sebenarnya ini sudah lama, sudah Oh. dari zaman 2000 tahun sebelum Masehi. Iya. Infeksi tuberkulosis ini. Namun zaman dulu nggak banyak yang memeriksakan diri. Oh, Jadi nggak dianggap ketahuan. remeh, dianggap Nah, remeh cek. Berarti dianggap cuma batuk remeh. baik paling kan Iya, masuk iya. Nah, angin. sekarang cek. kita dengan kemajuan teknologi juga sudah mulai waspada dan mawas diri perempuan-perempuan periksa ketemu gitu loh. Ini sudah mulai angkanya udah mulai naik lagi. Ternyata tuberkulosis pun angkanya belum menurun. Nah, dan dia bisa menyerang ke organ kewanitaan di dalam. Di dalam. Nggak kelihatan di luar. Kalau gejalanya seperti apa yang kayak gitu dok? Gejalanya biasanya berat badannya turun drastis cepat. Oh, Gitu. Kemudian pencernaannya BAB-nya Nggak beres berarti dok ya. nggak beres, mudah kembung, terus BAB-nya Mudah kembung. kembung ya. Terus BAB-nya juga sering disertai cairan juga bisa. Gitu loh. Oh. Nah, Berarti kalau ada gejala itu berarti kita mesti cek. Kita takutnya ada apa-apa Kalau berarti dari dok segi ya. kewanitaannya Iya. dok, Keputihan. keputihan Keputihan terlalu tadi. berlebihan ya? banyak keputihannya. Oke. Karena dia proses peradangan melibatkan. Jadi begitu badan itu kena proses infeksi, maka responnya adalah peradangan. Iya, karena kan kita tidak bisa membedakan antara alergi badan, Iya. nah sama memang yang saat ini sedang ada diserang virus atau apa kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau itu mulai dari tipe-tipe yang bakteri ya, Iya. nah, Mycobacterium. Kemudian ada juga yang menular melalui peliharaan. Oh. Kucing Oh, gitu. benar. Toyol dok ya, Kucing. toyol. Tidak boleh toyol Oh, dia iya, iya. kesana nih. Oh, ya. iya, Iya. Maaf Cek Bari. Oh, peliharaan juga pengaruh. Peliharaan Seperti juga apa itu tahu. dok? Peliharaan Jadi seperti toksoplasma, virus-virus tertentu, Bentuk-bentuk virusnya, Dok, ya? Cytomegalovirus, kemudian leptospirosis juga bisa, tapi iya, iya. leptospirosis biasanya pada peliharaan yang agak jorok ya. Iya, iya. Oh, oke. Dan juga misalnya peliharaannya suka main-main di Di luar. kubangan, Kasur, di Di kubangan, luar. Oh, di rumah, masuk iya. ke dalam. masuk ke rumah, Main bisa kamar bawa ya. itu. Oh, makanya. Yang udah galak beringkas gitu. Iya, iya. Masuk kamar tuh udah galak beringkas. Iya, udah. Lubuk sana, lain lubuk sini. peliharaan, Iya. kalau Beda lagi itu berarti. Iya, iya, iya. Karena iya. kesehatan juga dok ya. Pengaruh. Iya, perhatian deh penuh Bener, kebersihan. Nah, kebersihan. Jadi kalau memang punya binatang peliharaan dijaga kebersihannya. Karena kalau misalnya nih kita pelihara kucing nih Iya. atau anjing atau kelinci, Iya. nah mereka sering main di luar. Iya. Iya. Nah, kontak sama binatang-binatang yang lain Iya, yang membawa benar. penyakit Itu yang jadi bikin virus. Nah, kembali Untunglah ke rumah. Bari Ayam, ini pantes ulo lah. piton ya. Ulo piton. Pantes lah Cek Bari sering diajak les ya, les privat biar ada latihan. Privat, iya. biar Bersihnya latihan ya. peliharaannya ya. Iya, iya. Oh, gitu, Ya. Dok. Nah, kalau misalnya Dok ini agak Iya, sering-sering iya, iya, terjadi iya. di Sering zaman terjadi. sekarang ya, Ndak ya. Nah, itu kalau yang dia lebih dari istrinya lebih dari satu. Nah, itu cak mana Dok dia menjaga kesehatan seksnya Kesehatan itu? seksnya. Heeh. Iya, kan. Bari kan rencana anak dua, Ada tiga ya. limo aku. Limo. Nah, Dok. Limo. Itu seperti apa, Dok? Kira-kira. Tapi ada banyak yang ngomong semakin banyak anak, semakin subur. Iya. Nah, Cak itu mana dok? seperti apa, Kasusnya Dok? Cak mana tuh ceritanya dok? Mungkin kita kepo be, Cek. Iya, Iya, Cak kepo, mana be. itu kira-kira? Bari Jadi- udah siap-siap Bari nih. Berarti Jadi itu harus siap. berarti dia multiple partner ya. Multiple iya. partner. Nah, multiple partner. Pertama ya kalau untuk multiple partner itu kita harus tahu historinya dulu. Oh. History and her story. Iya, paham. Lanang Nah, kalau Tino, multiple Dok, partner ya. Nah, betina history harus dan her ceritanya story. Cak Mano berarti dok Nah, ya. kita harus tahu Oke. benar nih, apakah pasangan kita yang multiple itu multiple juga atau Iya. tidak. Iya, paham. Oke. Nah, jadi kalau untuk multiple partner maka kans untuk terjadi penularan penyakit menular seksual juga lebih tinggi sebenarnya. Ah, iya, ini pemirsa juga Iya. Susan ngerti kalau ada anak yang nanya langsung dengan Iya, dokter boleh, kita boleh, ini boleh, dokter boleh. M Halip ini bisa telepon ke 0711 380022. Langsung lah nanya secara gratis mumpung lagi ada di warung Ebo. Benar nih Ane. Ngopi-ngopi. Berarti emang garis bawahnya adalah kalau untuk dapat keturunan yang bagus, memang kuncinya tuh kita tuh harus
jujur berarti dok ya, maksudnya sesama pasangan tuh, Iya, harus tahu. iya ada apa cerita tuh kita harus ngomong cek itu ya dok ya. ngomong Iya, ini Jangan udah udah baik. dia dipendem-pendem baik. Ujung-ujungnya jebak Iya. Ujung-ujung coba iya, jadi emang harus jujur cek itu dok ya. Iya. Ada masalah po, ya dikonsultasi ke. Iya. Ya karena kita pengen dapat keturunan dan sama-sama sehat juga dua laki bini Nah, nih sih, dok ya. pokoknya banyak yang nak ditanya Iya. nih dokter. Iya, kayak apalagi gitu. kalau sama dokter Muhammad Halik Fasani, Iya. sikok 2-3 kucing berlari. Mantap. Tidak sama si kucing belang. Oh. Sikok 2-3 dokter pernah cek temui, Iya. tidak sama dokter ini ganteng dan penyayang. Iya Allah. Ayo bocah itu kita bakal balik lagi ya Sudem yang lewat cek ini. Masih di warung Aibo ya. Orang Wak Ebo Iya. masih dengan Bari ya. Dan juga cek Susan. Iya. Iya. Dan juga Dok, makanlah dok itu sehat kalau dok bisa juga untuk kesehatan segala macam tenang be tapi jangan niuk bari dok ya makannya dok ya. sehat Iya. penting. Nanti tinggal bawa pulang aja nih ya. Iya, Oh boleh, boleh. Dok, Oh, boleh. mumpus Iya, punya om. dokter. Sama cecek bari berarti. Iya, sama. Ada makanan Ada dikit sisa bungkus sih dikit, bener. Iya, penting itu. Penting dia nih. Karena untuk apa, Kesehatan, meningkat ke ya? kesehatan stamina Iya. juga kan cek ya. Tidak juga Pertahanan ngambil badan, ngambil iya. makanan uang tapi. Iya. Kita ini dok, kita lanjut lagi dok ya. Iya, lanjut Mungkin lagi. penasaran juga nih cek Susan Iya. sama cek Bari. Nah kalau makanan kan sudah pasti harus makanan sehat dok ya. Tidak gorengan deh dok ya. Ya. Kalau cak kami ini kan hobi Hobi gorengan kan. Oh, Iya pasti gorengan. dikurangi cek itu kan. Makanan apa dok yang sehat? Iya, sehat yang tuh sehat kira-kira? itu cak mana kriterianya dok? Biar Oke, stamina kriteria tetap sehat sehat. itu yang Khususnya alami. untuk- Alami. Yang Jadi alami. semakin dikit diolah semakin baik. Oh, berarti dikit. Yang langsung terpapar sinar matahari kalau bisa. Apa tidak juga dok? Misalnya kayak gini, bahan makanan alami kita kan ada protein nih. Iya. Protein itu kita dapat dari daging, kemudian buah, sedikit dari sayur. Oke. Oke, kemudian air. Air itu air yang air putih. Oke. Iya. Nah, itu. Jadi kemudian ada namanya lemak. Lemak itu yang paling bagus itu adalah lemak dari minyak-minyak nabati memang. Tapi yang tidak digoreng. Oh. Iya, Nah. minyak tadi. Jadi Oke, minyak paham. itu adalah sumber lemak yang bagus, tapi yang tidak digoreng. Iya. Nah, jadi begitupun lah misalnya kayak daging, sapi, Iya. kambing, ayam, ikan. Semakin dikit kita mengolahnya itu semakin bagus. Iya. Oke. Jadi yang paling bagus itu adalah pada saat dia proteinnya seutuh mungkin. Iya. Jadi pengolahannya dengan misalnya dikukus, ditim, atau dia di rebus, itu semakin bagus karena nggak banyak nutrisi yang hilang. Iya, Proteinnya juga masih 80%-an gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan goreng, jadi pasti kan pakai minyak tuh. Iya. Jadi yang unsaturated asam lemak jadi saturated. Nah, dia itu justru merusak. Nah. Termasuk juga berarti kalau misalnya cak santan-santanan segala macam dicampur itu juga merusak itu juga berarti dok ya? Sebenarnya kalau santan sih Bagus juga. nggak terlalu gitu. Oh, oke, Nggak paham, masalah. paham. Tapi begitu dia diolah, Iya. dan dipanaskan, Ah. maka dia akan menimbulkan radikal bebas. Oke. Radikal Sedikit bebas itu, olahan ya intinya ya. Itu nanti pengaruhnya itu akan pertama ke pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya bisa ada plak-plak atau kerak yang nempel dari samping pembuluh di darah, pembuluh ya, darah. oke, iya. Nanti itu lama-lama dia akan menyumbat semakin banyak Oke, deposit. paham. Pokoknya makan sehat lah. Rebus-rebusan. Iya. Rebus-rebusan lebih bagus. Kukus-kukusan, dok, ya, Kukus-kukusan lebih bagus. Steam, ya, Nanti ikan. kalau memang kena minyak itu mana lengket deh. Iya, itu Iya. minyak kalau rai kau tuh kan. Iya. Cak diperes Iya, cek. iya. Wah, jago aku main pingin mimi Iya. Lain minyak ya sedot dulu. Tidak menggalak nyolong Iya. be aku nih mau Iya, iya, nyepai iya. ke. Oke. Oh, cak Nah, itu. bener. Kalau ini dok juga kan kita cek Susan, cek Bari kan kita sudah olahraga nih. Iya. Iya. Makanan kita sehat juga. Nah, stres nih pengaruh juga dah dok. Oh iya. Stres. Kan kalau kita kan apalagi cek zaman sekarang nih kan, Iya, iya. waduh Banyak mental pikiran health, ya, banyak pikiran, overthinking. overthinking segala macam. Nah itu pengaruh dah untuk
kalau kita pengen punya keturunan yang bagus atau dalam rumah tangga jadi, Dok? Pengaruh sekali. No, Jadi, untunglah balik kalau- ke otak ya. Nggak Nggak stres Jo. jadi, nggak stres. stres. Jadi Bukan gengsi ada tadi. doang. Iya, karena gengsi tadi. Iya, stres ya. Iya. Coba Dok. Jadi biasanya kalau misalnya stres itu akan mempengaruhi pikiran ya. Kalau Iya. pikiran berarti kita tegang. Semakin banyak stresos, maka produksi hormon kortisolnya akan naik. Pengaruh galau berarti, iya. Pengaruh galau. Dia akan mempengaruhi seluruh sistem tubuh, terutama sistem-sistem endokrin. Iya. Nah, mulai dari sistem endokrin pusat yang mensekresi, oh ini si host kita ini, tuan rumah kita ini sedang tertekan. Hasilkan hormon yang mengenakkan. Berarti semua kelenjar endokrinnya dipacu. Iya. Itu bukan memperbaiki keadaan, justru memperburuk. Jadi badannya ditekan biar enak, justru malah memperburuk sistem-sistem yang lain. Oke. Nah. Tambah jadi jelek jadinya, Dok ya. Efeknya apa? Kalau misalnya kita stres sudah mulai mulai terlalu berat, itu adalah susah tidur. Susah tidur. Tidur itu adalah cerminan kesehatan mental kita. sebenarnya. Oke. Nah, kalau dengan kelainan ataupun penyakit bawaan, Dok, itu seperti apa, Dok? Kalau penyakit bawaan itu ya Lain penyakit lagi kongenital itu ya, itu berbeda lagi. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau misalnya pun penyakit bawaan pada genitalia wanita Iya. itu biasanya Kan ke anak kan? Ke bayi. berhubungan dengan tidak berkembangnya sampai matur. Jadi nggak sampai matang perkembangan genitalnya gitu loh. Iya, Oke. iya. Karena kan kadang-kadang kita udah bagus nih, Iya, padahal ngerasa udah iya, bagus, iya. ternyata pas Pas sudah lahir ya kan pas lahir ternyata ada kelainan. Nah ada itu tadi, bawaan. kalau kelainan bawaan itu banyak macamnya. Pertama karena mutasi, yang kedua yang paling sering itu adalah karena infeksi tadi. Kita balik ke infeksi yang sebelumnya. Oh, yang Makanya tadi. harus dicek tadi Yang ya, tadi. Dok, untuk Iya. itu. Oke. Yang Terutama- udah detect tadi ya, Dok ya berarti ya. Terutama infeksi namanya infeksi TORCH, Tos. toxoplasma, Iya, iya. rubella, cytomegalovirus. Nah, itu tadi saya bilang sering ditularkan melalui binatang-binatang peliharaan. Terutama yang dia kita tidak jaga dengan baik. gitu. Iya. Itulah tadi fungsinya harus konsultasi dengan dokter. Iya. tadi Itu sebelum- penting. Apalagi seperti orang yang punya anaknya sekali lahir itu 5, 6 itu produksinya bagus ya, Dok? Sekali lahir Nah, 5. masih dia nak bahas dok yang lebih dari ini bini lebih dari sikat Tidak. tadi. Ibu tuh hamil. Iya. Sampai ada tuh berita tuh anaknya Oh, limo isinya. Iya. Oh, mungkin kalau saya itu cak mana ceritanya, Dok? Mungkin. Oh, Iya. kembar. Iya, kembar. Apa itulah Kembar kelebihan lima. kesehatannya, Dok? Apa cak mana? Apa Sehat-sehat besarnya anaknya. Iya, Bagus. sehat-sehat. Ya, jadi kembar itu Hah? mungkin memang lucu ya, banyak sampai 5. Sampai Iya. 5? Iya. Cuman satu efeknya, itu akan memperburuk keadaan ibunya. Iya. Karena kita misalnya ini ibunya lagi hamil nih, anaknya satu aja nih hamil dengan anak satu, maka beban badannya itu sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya, benar. Anaknya kembar 2, Iya. tambah lagi 4,5 kali lipat. Iya. Wah. Anaknya kembar 3, tambah lagi hampir sampai 10 kali lipat. Anaknya kembar 5. Iya. Nah, itu mungkin saya bayangkan kondisi jantungnya itu sudah berat sekali. Oke, Nah, makanya jadi- mungkin konsul lagi ke dokternya berarti, Dok ya. Jadi kalau misalnya anak kembar memang bisa terjadi, cuman jarang sekali. Iya. Nah, jadi paling maksimal mungkin yang saya temui itu kembar 3, Iya, 3, kembar 4 sangat jarang, kembar 5 itu jarang sekali. Oke. Berarti Tapi kalaupun ada emang agak riskan berarti, Dok ya. Agak memang riskan ya? buat ibunya. Ibunya, ya. Untuk mencapai dia cukup bulan berarti ibunya itu harus menampung cairan untuk menghidupi si anak, 5 anak di dalam perut itu bisa sampai 10 kali lipat. Iya. Nah, beban jantungnya itu luar biasa gitu. Belum lagi beratnya juga beda-beda pula, Dok ya, misalnya. Apalagi gitu. kalau nanti beratnya cukup semua. Iya, benar-benar. Itu karena faktor makan dan gizi apa gimana itu, Dok? Kalau anak kembar 5 itu Gen biasanya dia ada keturunan. Gen Nah, ya. pertama ada gen keturunan mungkin dari ayah, dari ibunya juga. Kemudian event-event yang dimana sel telurnya keluar lebih dari 1. Nah, Ada dokter, momennya dokter berarti. ada sebut bahwa nutrisi itu adalah salah satu yang paling baik juga untuk menambah kesuburan ya, Dok ya. Iya. Nah, seperti apa, Dok, makanan ataupun yang mengandung nutrisi yang tinggi?
pertama itu tadi ya kita harus mengenali dulu makanan-makanan yang memang disarankan. Ya seperti ya buah-buah yang baik gitu loh. Yang high nutritious itu biasanya sayur, buah, sayur, kemudian daging-dagingan. Nah daging itu penting juga tuh. Jadi kadang-kadang ibu hamil juga nanti ada kebudayaan kita bahwa ibu hamil nggak baik makan daging. Nah justru salah. Daging itu nutrisi yang bagus gitu. Oke. Oh, Iya, Cok. daging itu, Dok, ya? Sama cak aku itu, Dok. Dia waktu hamil adik aku dia udah makan daging lagi, Dok. Jadi makan ikan becek. Ini menianan enggak tahu. Iya, itu mitos sama cak mana, Dok? Memang iya. Itu salah. Oh. Pas Kan. hamil kau makan daging terus. Iya, makanya aku kepunan gendut ngakonyo. Makonyo. Daging lo Cak makan dulu. makan main malah dimakan galo. Oh, jadi itu Salah mitos ya, Dok berarti, ya. Dok, ya? Itu salah. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. di daging itu ada yang namanya komponen asam amino esensial triptofan. Nah, triptofan itu berguna untuk membentuk terutama jaringan-jaringan otot dari janin. Oh, wajar. Kalau aku. di ikan aja nggak cukup dia. Iya, wajar Di aku ikan dapat banyak otot, ya. komponen DHA. Iya, 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 iya. Nah, DHA membentuk otak. Iya, Nah, oke. daging oke. membentuk otot. Jadi mungkin itu buat pemirsa juga. Jadi daging juga penting. Memang nutrisi itu memang harus dipahami. Mungkin Penting. bisa konsul lagi ke dokternya, Dok ya. Ya. Nah, kali ini Dok, mungkin kita pengen tahu juga, Dok. Tadi kan sudah diomongin sama dokter tadi, sebenarnya dari sebelum nikah pun juga haruslah konsultasi. Iya. Nah, bagusnya itu cak mana, Dok? Bagusnya nih ya, startnya sampai mana, Dok? Yang kita tuh memang harus konsul ke Konsultasi dokter. terus, Iya. Dok. Awalnya. Biar kita Awalnya, Dok. biar tercipta keluarga Keturunan dan yang bagus. keturunan yang sehat, Keturunan yang Dok. bagus, Iya. ya. Iya, Dok. Jadi pertama mungkin dimulai dari konsultasi pemeriksaan dulu ya, untuk pemeriksaan darah untuk melihat apakah ada kelainan dulu nih. Ada infeksi atau tidak, kemudian kadar darahnya cukup atau tidak. Misalnya nih, Cek Bari, Cek Bari, ya, Cek Bari. Cek Bari. Raisa Ro. Nah, kita nggak tahu nih, kita lihat dari luar seperti segar. Benar. Iya, benar. Ternyata dia kurang darah. Bisa. Bukan Sama- kurang sama kurang kurang dana, duit juga. kurang duit. Ah. Jadi Iya, belum iya, tentu orang yang kita misalnya Kelihatan pasangan sehat kita nih ya, Dok, kelihatan ya? sehat, Iya, iya, mungkin iya. make up saja. Iya. Ternyata begitu make upnya hilang pucat deh. Iya, benar. Pecah kena empas. Bocah semangatnya semangko nyampak ya, Cek. Nyampak, Iya, iya, ya. iya, iya. Jadi Benar-benar. kita pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, kemudian itu tadi mungkin juga bisa di ronsen gitu loh. Iya, iya. Saya sebutkan tadi, jangan-jangan ada calon-calon penyakit paru-paru gitu Iya, loh, tuberkulosis iya. tadi. Oke. Nah, itu bisa diobati dulu. Oke. Jadi penyakit yang seperti itu bisa kita obati. Oke. Nah, biar nanti pada saat menikah semuanya Semangat. bagus gitu Iya, loh. oke. Setelah itu masuk Kemudian, ke pas pernikahan, Dok, berarti, Dok Ya, ya? masuk ke konseling pernikahan. Nah, kalau misalnya nih kita sudah menikah nih, kemudian biasanya itu kita menikah itu dalam waktu 1 tahun harus hamil. Mhm. Nah, kalau tidak hamil dalam waktu 1 tahun, ada apa? Oh. Dan kenapa? Oh, berarti memang harus diperhatikan Iya. ya. Iya. Jangan Belum dapat keturunan tuh. jangan nak nikah-nikah baik. Nggak diperiksa, berarti sebelum nak jadi diperiksa kalau-kalau. Benar. Tapi dalam 1 tahun itu dengan catatan si suami istri itu ada di tempat yang sama. Oke. Minimal dalam 1 bulan itu 15 hari Iya. Benar. ketemu dan melakukan apa tuh? Hubungan ya. hubungan. Oke. Iya. Nah, Dok, ini kita sudah di penghujung acara. Tak terasa kalau ngomong-ngomongin Caca Iya, ini nih benar, biasanya. benar, ya. benar. Iya, boleh, Dok. Sedikit himbauan buat Buat masyarakat. masyarakat Kota Palembang pemirsa ini untuk kesehatan dan ajakan lah, Dok. Ya. Jadi kita mengajak terutama dari Kementerian Kesehatan mengajak untuk mungkin mulai dari anak-anak nih, kita mulai dari anak-anak nih, mulai dari umur 9 tahun. Nah, untuk memperhatikan kesehatan. Bisa kita konsultasi ke vaskes tingkat pertama di puskesmas, di dokter praktek, sampai mungkin ke tahap-tahap rumah sakit tipe C, tipe B, sampai tipe A seperti di Muhammad Husin Palembang gitu loh. Nah, itu kita konsultasikan, nanti juga di program pemerintah juga ada program vaksin, program buat kesehatan itu ada semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kesehatannya, mungkin yang ada asuransinya dipakai. Ya. Nah, kalau nggak ada asuransi juga bisa tetap, nggak ada masalah. Kita juga ada asuransi BPJS, juga pun di puskesmas juga menerima pasien layanan umum. Jadi biar kalau misalnya ada kelainan,
cepat terdeteksi, Oh, cepat kita tahu, cepat kita obati. obati. Wow, keren. Penting Sekali berarti lagi, Cik. Iya. yo. Berarti jangan lama-lama, jangan bertele-tele. Iya. Iwak sepat, iwak gabus, dimakan hantu wewe. Lebih cepat lebih bagus kalau pengen badan kece. Nah, mantep Kece, nian. mantep nih. Mantep nian, Cak Bari. Bener, Bener. bener nih. Nah, Pokoknya tadi pemirsa ya, iya. di dokter Halif tadi, pokoknya kalau nak konsultasi ke dokter, Bener. dokter ada di mana dok? Di mana dok? Di rumah sakit Muhammad Rumah sakit Muhammad Sakit Husin. Muhammad ya. Husin. Prakteknya ada? Ada tempat lain? Di rumah sakit Muhammad Husin. Oke, situ lah dokter pokoknya situ. ya. Iya, Situ iya, aja iya. dulu. Dokter, ini Bari langsung anak sana. Iya, ya. balik ini langsung ngejer Minta situ. gratis itu jadi dok. Iya. Ya. Iya, itu tadi pemirsa kita sudah ngobrol-ngobrol ini tema kita pentingnya menjaga kesehatan seksual untuk hasilkan keturunan yang berkualitas. Dan tentunya sudah di penghujung acara. Terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton Warung Waebo. Terus saksikan Warung Waebo setiap hari Rabu dari jam 3 merapat ke jam 4 ya. Cuma di Pal TV memang punya kita. Dadah. Ria, gadis meranja tak banyak ular. Maria,